Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Hanum Ulinuha. Saya dari kelas D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dalam mata kuliah Academic Writing and Communication dengan judul penelitian Survei Pengetahuan tentang Kesiapan Remaja dalam Menghadapi Penyebaran COVID-19 di Kota Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. 2019, when health officials in China admitted they had a problem. The health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. Kalian pasti sudah tahu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang mulai dari Tiongkok sampai ke seluruh dunia hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja. Pada 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan virus corona sebagai pandemi global. Banyak virus yang membuat kita sakit sebenarnya berasal dari hewan. Beberapa virus penyebab flu berasal dari unggas dan babi. HIV berasal dari simpanse dan Ebola berasal dari kelelawar. Dan virus corona berasal dari kelelawar lalu ke terenggiling sebelum menginfeksi manusia. Virus corona di Indonesia menyebar dengan cepat, selalu ada kasus baru mengenai COVID-19 setiap harinya. Vaksin COVID-19 baru ditemukan dan telah dikirim ke Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 lalu dengan total 1,2 juta vaksin. Dan ini merupakan total kasus pasien COVID-19 di berbagai negara di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tingkat kesiapan remaja di Kota Temanggung, Jawa Tengah dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Secara mendetail, tujuan penelitian ini dapat diturunkan ke dalam dua hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa banyak remaja di Kota Temanggung yang tahu mengenai COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa siap remaja di Kota Temanggung dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran remaja akan bahayanya pandemi COVID-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, suatu permasalahan atau fakta dapat diidentifikasikan secara sistematik. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk kebijakan dan diaplikasikan kepada remaja. Dan yang terakhir, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Alur dari penelitian yang saya buat ini adalah yang pertama, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk menentukan masalah apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Yang kedua, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Ini dilakukan untuk merumuskan masalah yang telah ditemukan, menentukan tujuan, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, ada kajian literatur. Kajian literatur ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang mendasari penelitian ini. Kajian literatur dibagi menjadi dua bagian, yaitu kajian induktif dan kajian deduktif. Yang keempat, ada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuesioner secara online. Dan data sekunder dari penelitian yang saya lakukan ini adalah materi-materi mengenai prinsip kesiapan remaja di Kota Temanggung dan informasi lain yang menunjang penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan topik kesiapan menghadapi penyebaran COVID-19. Yang kelima, ada pengolahan kuesioner. Pengolahan kuesioner ini dilakukan dengan kuesioner secara online yang telah disebarkan kepada mahasiswa, lalu direkap hasilnya untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Yang keenam, ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan grafis untuk memperlihatkan jumlah persentase dari hasil kuesioner. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran.
Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, juga akan diberikan beberapa saran yang terkait dengan hasil penelitian. Teori yang menunjang penelitian ini, yang pertama ada COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Virus corona yang berasal dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Karena itu, virus ini sering disebut juga dengan 2019 Nobel Coronavirus. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner merupakan suatu bentuk teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu kedatangan dari sumber data secara langsung. Lalu ada sampling. Teknik sampling ini ialah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan data sebagian anggota populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Lalu ada statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan tentang masalah tertentu. Dan yang terakhir ada persepsi. Persepsi ada 3, ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen. Lalu tindakan adalah konsep yang melibatkan agen dalam melakukan sesuatu. Dalam bahasa umum, istilah ini sering juga disebut dengan perilaku. Survei kepuasan dalam penelitian ini dilakukan dalam menggunakan kuesioner secara online yang terbagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor pengetahuan, faktor sikap, dan faktor tindakan. Yang pertama ada faktor pengetahuan. Pada penelitian ini, faktor pengetahuan dibagi menjadi 5 pertanyaan, meliputi pengetahuan mengenai mengetahui tentang gejala orang yang terjangkit COVID-19, mengetahui tentang bagaimana penyebaran COVID-19, mengetahui cara mencegah penularan COVID-19, mengetahui apa yang harus dilakukan saat sedang berada di keramaian, dan memahami apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala COVID-19. Hasil survei ditunjukkan oleh diagram di samping. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa hampir semua responden sudah mengerti mengenai COVID-19, di mana dari keseluruhan pertanyaan yang telah diajukan untuk mengukur pengetahuan, hampir semua aspek pertanyaan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah selalu. Hanya saja, pada variabel pengetahuan mengenai gejala orang yang terjangkit virus corona, sebagian besar remaja memilih sering dibandingkan selalu, sehingga poin ini perlu untuk ditingkatkan dibandingkan dengan yang lain. Lalu selanjutnya ada faktor sikap. Faktor sikap terkait dengan kesiapan remaja dalam menghadapi COVID-19. Pada penelitian ini, faktor sikap diwakili oleh 5 pertanyaan, meliputi mengingatkan kepada orang lain tentang pentingnya menggunakan masker dan menyediakan hand sanitizer saat sedang bepergian, merasa tidak nyaman saat ada seseorang yang batuk tanpa menggunakan masker, mengikuti perkembangan COVID-19, tidak bepergian kecuali ada hal yang mendesak, dan merasa resah jika ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hasil survei ditunjukkan oleh diagram di samping. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa sebagian remaja di Kota Temanggung, Jawa Tengah telah siap dalam menghadapi COVID-19 dalam faktor sikap, di mana pada setiap pertanyaan yang diajukan, mayoritas menjawab sering. Hanya saja mayoritas tersebut keduanya menjawab sering dibandingkan selalu, sehingga poin ini perlu untuk ditingkatkan. Lalu yang terakhir ada faktor tindakan. Pada penelitian ini, faktor tindakan diwakili oleh 6 pertanyaan, meliputi memakai masker saat sedang bepergian,
membawa hand sanitizer saat sedang bepergian, menghindari kontak langsung dengan orang lain, menjaga jarak dengan orang lain, berolahraga untuk meningkatkan imun, dan menjaga pola makan untuk menjaga imun. Hasil survei ditunjukkan oleh diagram di samping. Berdasarkan diagram di samping, dapat diketahui bahwa sebagian remaja di Kota Temanggung, Jawa Tengah telah siap dalam menghadapi COVID-19 dalam faktor tindakan. Pada setiap pertanyaan, mayoritas menjawab sering. Cukup memuaskan pada bagian pertanyaan mengenai memakai masker. Tetapi, pada pertanyaan lainnya mayoritas responden memilih sering daripada selalu, sehingga poin ini perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan dari 3 faktor yang diteliti mengenai seberapa tahu remaja Kota Temanggung, Jawa Tengah mengenai COVID-19, dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja di Kota Temanggung mengetahui pengetahuan tentang COVID-19, mulai dari gejala, cara mencegah, sampai apa yang harus kita lakukan saat mengalami gejala COVID-19. Dan dapat disimpulkan juga bahwa rata-rata remaja di Kota Temanggung siap dalam menghadapi penyebaran COVID-19 seperti memakai masker, sedia hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain. Ini merupakan referensi yang saya dapat untuk melakukan penelitian ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak dengan orang lain. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.